Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pimpinan Universitas Sariputra Indonesia pemohon dan saat ini juga kepada Ibu moderator yang telah memperkenalkan saya. Saya akan segera share materi. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu? Iya. Jadi Bisa, masih Prof. bisa ya? Ya. Baik, selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khususnya bagi rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa serta praktisi di jasa konstruksi ataupun di bidang kebencanaan atau bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik informatika. Ini semua sangat terkait dengan topik pengetahuan sadar bencana. Karena kalau berbicara tentang pengetahuan berarti memang harus komprehensif, walaupun fokusnya ini ada di bidang teknik sipil, khususnya untuk manajemen rekayasa konstruksi yang menjadi bidang profesi saya akhir-akhir ini, tetapi juga perlu kolaborasi dengan bidang pengetahuan yang lain yang sudah saya sebutkan tadi, untuk membangun masyarakat yang berbudaya sadar bencana. Nah, judul ini memang dibatasi pada 4 tahap manajemen bencana, yaitu mitigasi, persiapan, respons, dan pemulihan. Di mana keempat tahap ini sudah merupakan tahap umum bahwa kita perlu melakukan mitigasi. Kita perlu bersiap-siap, kita perlu merespons pada saat kejadian berlangsung, dan kita perlu juga mengetahui strategi-strategi ketika pulih dari bencana, dalam hal ini gempa bumi. Nah, materi ini juga memang turut mendukung materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Sarigidi tadi, yang intinya yaitu mengurangi risiko bencana. Kalau Prof. Sarigidi fokus pada bangunan yang tahan gempa atau bangunan yang lebih aman terhadap gempa, nah saya ini akan lebih luas memang jangkauan materi ini, tetapi berdasarkan pada riset, ya, berdasarkan pada hasil riset tentang teknologi konstruksi bangunan untuk mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan budaya sadar bencana, yaitu yang dilakukan pada tahun 2021 kemarin pada skema penelitian prioritas riset nasional. Dan dari sekian banyaknya tahapan penelitian yang telah dilakukan, maka saya fokus pada satu bidang, yaitu studi kasus di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Sukabumi. Nah, tim riset ini memang diketuai oleh saya, tetapi juga dibantu oleh Pener Dr. Don Kabo dan juga Ibu ya. PowerPoint-nya di slide show maksudnya, Prof. Oh iya, memang ini masih di judul, masih di tahap pertama. Oke, jadi terima kasih, Prof. Iya, jadi tim peneliti ini memang juga masuk di dalamnya ada Bapak Dr. Don Kabo dan Ibu Nadia Kamasi. Nah, kita fokus memang pada apa yang kita temukan di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Sukabumi. Untuk presentasi ini memang saya fokus pada keperluan audiens peserta webinar. Jadi latar belakang studinya ini memang berdasarkan pada hasil riset yang terbaru. Kemudian saya akan sampaikan tujuan dari presentasi ini untuk audiens Bapak Ibu peserta webinar, kemudian contoh studi kasusnya, contoh analisis datanya, kemudian pembahasan indikator-indikator yang dapat menjadi masukan bagi Bapak Ibu dosen, praktisi, dan peserta lainnya, termasuk juga ada di mahasiswa, untuk melakukan riset ataupun pengabdian pada masyarakat di area pengetahuan sadar bencana atau kebencanaan. Dan ada beberapa rekomendasi yang juga dibangun dari kajian-kajian pustaka yang terbaru. Nah, kita sudah banyak mendengar latar belakang dari kegempaan yang ada di Indonesia dari Prof. Sarigidi tadi, bahwa memang karena Indonesia ini terletak di daerah ring of fire, sehingga merupakan dalam tanda kutip itu istilahnya kaya akan bencana.
Dan tentu saja dalam hal ini adalah bencana gempa. Sehingga perlu memang memiliki standar untuk membangun rumah yang lebih aman terhadap gempa. Nah, area saya ini adalah pada kondisi saat ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Oke, kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di daerah yang rawan gempa. Mereka tahu, mereka mengikuti informasi, pelatihan, simulasi, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi tanggap terhadap bencana. Ada begitu banyak NGO maupun BPBD, BNPB yang turun ke daerah-daerah rawan bencana ini untuk melakukan itu ya, pelatihan dan simulasi. Tetapi tetap saja tingkat kesadaran itu masih memang di bawah standar dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Jepang atau Haiti, juga negara sedang berkembang yang memang sangat tanggap terhadap mitigasi ataupun respons ataupun pemulihan pada saat gempa terjadi dan pasca bencana gempa, ya, bahkan sebelumnya di pra bencana. Sehingga kami terpanggil untuk membangun suatu model sadar bencana. Nah, model sadar bencana ini rujukannya ada pada manajemen bencana di 4 tahapan tadi, yaitu mitigasi, kemudian persiapan, kemudian respons, dan pemulihan. Dan kami juga bermaksud untuk terus membangun rekomendasi, karena area riset tentang kebencanaan ini tidak akan pernah usang. Ya, selama Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini, selama bumi ini berputar, maka kita tidak akan bisa menghindar dari siklus kegempaan, baik di Indonesia maupun Asia atau di benua-benua yang lain. Sehingga akan terus diperbaharui rekomendasi-rekomendasi terkait dengan perencanaan infrastruktur, kebutuhan layanan dasar, faktor-faktor keamanan, yang semuanya ini terrangkum dalam satu topik, yaitu pengetahuan tentang kebencanaan, dan lebih dipersempit lagi pengetahuan sadar bencana. Oke. Tujuan dari presentasi webinar saat ini, karena saya melihat audiensnya, saya akan memaparkan pembahasan tentang indikator-indikator pengetahuan sadar bencana yang ditemukan pada saat studi kasus di kedua kabupaten tadi, ya, Sigi dan Sukabumi. Nah, indikator-indikator ini memang rujukannya di tahapan manajemen bencana, yaitu respons, pemulihan, mitigasi, dan persiapan. Kemudian juga tadi saya sudah menyampaikan ada beberapa rekomendasi tentang manajemen bencana atau pengelolaan bencana terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur di sini kalau dari sudut pandang bangunan yang lebih aman terhadap gempa itu sudah disampaikan oleh Prof. Sarindi. Tetapi kita juga perlu melihat tentang transportasi misalnya dan kebutuhan-kebutuhan layanan lainnya yang memang perlu disikapi, dipersiapkan, di-manage khususnya di daerah rawan bencana gempa bumi. Saya pikir termasuk juga di kita ya, di Sulawesi Utara ini. Dan yang terakhir, seluruh topik ini sebenarnya merupakan masukan untuk Bapak Ibu Saudara adik mahasiswa yang terpanggil juga untuk melakukan riset di bidang manajemen bencana atau disaster management. Nah, area studi kami itu memang adanya di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dan di Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Kenapa? Karena memang kita tahu di Palu ini dan ya sekitarnya pada tahun 2018 kemarin mengalami bencana gempa, bahkan bukan hanya gempa tetapi disusul juga dengan likuifaksi maupun tanah longsor. Sementara kalau Sukabumi ini memang merupakan daerah riset dari prioritas riset nasional. Berhubung juga Sukabumi ini terletak di jalur Pantura yang memang rawan juga terhadap gempa, tanah longsor, dan likuifaksi serta tsunami ya. Nah, area riset kami itu memang di 2 kabupaten ini saja, tetapi mendapatkan informan yang sangat representatif, yaitu dari BPBD, dari Pemda, baik Pemda desa maupun Pemda kecamatan, masyarakat desa yang terdiri dari para karang taruna, tokoh-tokoh agama, dan juga
masyarakat yang memang mengalami secara langsung peristiwa gempa bumi, ya. Oke. Nah, tentu saja ketika kita akan membangun suatu studi kasus atau memang ingin mengetahui bagaimana tingkat kesadaran masyarakat menghadapi gempa, kita perlu membuat instrumen yang akan mengukur apakah mulai dari persiapan kita mengetahui tingkat pengetahuan sadar bencana tersebut sampai dengan nanti ke depan apa yang akan kita harapkan untuk kita hasilkan dari keterpanggilan untuk melakukan riset di bidang kebencanaan, khususnya pengetahuan sadar bencana. Ya, pertama di sini instrumennya adalah kita perlu mengetahui kondisi ketahanan masyarakat. Jadi kalau ini kan resilience, ya. Kalau tadi Prof. Sarbidi itu di vulnerability-nya, di kerentanannya. Kita perlu mengetahui dulu apa basis dari tingkat ketahanan masyarakat di daerah rawan bencana gempa sebelum dan setelah terdampak. Nah, di sini ketika kita akan mengetahui kondisi existing itu, kita juga perlu menggali pengetahuan masyarakat tentang apakah konstruksi rumah yang lebih aman terhadap gempa sudah mereka tahu, ya, mereka sudah mendapatkan banyak materi pelatihan, kemudian pendidikan, pembinaan, simulasi dari Pemda maupun sudah pindah NGO, slide kayaknya, ya. tapi slide tidak Tetapi berganti. apakah mereka Instrumen memang sudah di slide 6. telah yakin Slide mereka tidak bisa bergerak dan cakap belum di slide show. bertindak saat gempa? Masih slide 1. Apakah mereka bisa Slide-nya tidak terampil bergerak, untuk Bu. merespons Bapak Ibu adanya sekalian. informasi Link yang datang misalnya dari presentasi media akan sosial dibagikan di atau akhir dari sesi ketiga. TOA, ya, dari Lah radio, banyak ngaluh orang mereka nak tahu do untuk segera jalan slide dah meresponnya je. itu. Bagaimana masyarakat itu Cuma, beradaptasi nak ketika tu pada tu masa aponya pasca lain. bencana. Si Jadi ada mungkin moderatornya lain. Bapak Ibu Apa bisa si membangun juga beberapa operatornya? indikator susulan, ya, turunan dari indikator utama ini sesuai dengan karakteristik daerah tentu saja. Jadi ini hanya panduan umum saja untuk ketika kita akan membangun instrumen Atau mengetahui memang ini tingkat lupa, kesadaran kan? Asik sih dan ngomong ke depan gitu. apa yang akan kita harapkan untuk bisa masyarakat kuasai, ya, sehingga Mohon lebih mengurangi risiko, mohon di slideshow. bisa mengurangi resiko, ya, dari kematian misalnya atau Debbie, mohon di slideshow. Mohon di slide. maaf Pak, ini memang sudah sementara slideshow ini. Apakah memang karena itu, ya, jaringan sehingga agak macet, tapi saya sementara slideshow. Slide-nya memang belum berjalan kok. Ya, belum Dari berjalan. pertama. Oh, dari pertama. Iya, Prof. Apakah ini sudah berjalan? Belum. Ya. Di rumah ya, sedang di rumah ya untuknya. Oh, sebentar. Atau sebentar, ya, saya ini apakah ini sudah jalan? Apakah ini sudah kelihatan, Bapak Ibu? Belum, Prof. Kelihatan, Prof. Kelihatan, tapi sudah, nggak slide show. Sudah. Nah, kan saya harusnya Tapi poinnya belum di sudah. slideshow. Ini sudah full screen. Sudah? Belum, Prof. Belum, ya. Oh, apa yang tadi? Atau saya coba begini saja dulu. Saya nggak tahu ini kenapa. Manado, dia Manado. Kan harusnya kan ini, ya. Kalau Manado itu slideshow. banyak Kristen. Ya. Punya juga ancak. Kemudian kan ini. Manado. Oh, saya itu dalam slideshow-nya. Iya. Kalau di sini Kalau belum. udah bisa pindah yang klik yang di layar sebelah kiri itu. Sudah saya klik. Gimana ya ini? Untuk menghemat waktu, apakah saya tampilkan saja seperti ini dulu? Iya bisa, Prof. Tapi di Ya? next. Ya. Oke, oh baiklah. Jadi ini tadi pengantar saya bahwa, ya, isi dari materi ini berdasarkan hasil riset dengan studi kasus di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Sukabumi. Kemudian ini outline-nya. Ini akan banyak juga berisi beberapa masukan bagi Bapak Ibu dosen dan juga praktisi, juga mahasiswa untuk melakukan kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat. Ini sudah juga bagian dari penjelasan Prof. Sarbidi tadi. Nah, ini tujuan presentasi webinar hari ini. Jadi kita akan ada pada area fokus tahapan manajemen bencana, respons, pemulihan, mitigasi, dan persiapan.
dengan berbagai rekomendasi dan masukan untuk topik riset ya di bidang disaster management. Kemudian ini area fokus studi kasus kami dengan metode fokus group interview di masyarakat di Desa Karawana, di Kabupaten Sigi, dan di Desa Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Dan ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita ingin membangun pengetahuan sadar bencana bagi masyarakat, maka kita perlu mengetahui kondisi ketahanan saat ini ya dari masyarakat yang kan mereka sudah menerima banyak pelatihan, materi pendidikan, simulasi. Dan jadi kita perlu mengukur itu sejauh mana mereka atau tingkat kesadaran atau keberterimaan mereka terhadap materi-materi yang sudah mereka terima pada saat dibekali untuk mitigasi ataupun respons ataupun cepat pulih. Nah, kemudian juga tidak terlepas dari ketersediaan informasi yang ada. Jadi bagaimana masyarakat itu dapat mengetahui informasi tentang bencana gempa dalam kurun waktu 5 menit setelah goyangan yang pertama, ya 3-5 menit. Kemudian juga bagaimana masyarakat itu bisa meningkatkan pengetahuan mereka secara berkelanjutan. Jadi ini perlu juga area untuk ketersediaan informasi yang bagaimana, yang paling efektif, namun juga efisien untuk masyarakat di daerah rawan gempa. Termasuk juga bagaimana masyarakat dengan mudah ya dapat mengerti, memahami informasi dan pengetahuan tentang bencana. Dan keberterimaan tentang informasi ini juga sebaiknya itu meluas ya ke semua tingkatan usia. Jadi apakah anak-anak, orang dewasa sampai dengan para orang tua usia lanjut. Dan kemudian kita bisa juga mencari tahu bagaimana peran dari pemerintah dalam hal ini BNPB, BPBD atau stakeholder lainnya. Dan yang terakhir, bagaimana ketahanan masyarakat ini bisa membentuk budaya sadar bencana. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, untuk kegiatan riset kami ini memang metodenya adalah kualitatif research. Ketika kita melakukan focus group interview, kita olah data-datanya ya dengan teknik analisis Miles dan kawan-kawan, di mana kita hanya memilih data-data untuk diolah berdasarkan pada instrumen ini, ya, jadi supaya tidak melebar. Karena kalau berbicara informasi atau pengetahuan kan sangat luas, menyangkut berbagai macam disiplin ilmu. Nah, akhirnya kita mendapatkan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dari instrumen yang kita lihat, kita ukur di kondisi saat ini, kita melihat bahwa ternyata indikator-indikator langkah-langkah reaktif masyarakat untuk merespons dalam rangka menuju masyarakat yang tanggap respons itu masih menjadi isu hangat. Kemudian juga indikator strategi pemulihan, bagaimana masyarakat cepat pulih, itu juga sangat signifikan, isu hangat saat ini ya. Kemudian indikator untuk strategi mitigasi, bagaimana masyarakat cakap mitigasi, bagaimana masyarakat tanggap untuk melakukan persiapan. Kemudian indikator peran pemerintah daerah dan stakeholder kebencanaan. Kemudian indikator tingkat kesadaran masyarakat yang terdampak. Nah, ini keenam isu hangat ini, itulah yang kemudian akan bedah lagi, lebih diuraikan lagi, menjadi masukan-masukan bagi Bapak Ibu untuk terus melakukan riset di area kebencanaan. Oke, berhubung area riset kebencanaan ini kan masuk pada rencana induk riset nasional dari 2017 hingga 2045. Jadi terus bergulir, tidak pernah akan selesai sebenarnya isu-isu tentang kebencanaan, apalagi gempa bumi. Nah, memang luaran riset kami itu ada beberapa luaran, tetapi yang terkait dengan informasi sadar bencana, yaitu kami berhasil membangun aplikasi informasi sadar bencana yang disebut Insana Gempa. Ini dibangun oleh timnya Ibu Nadia Kawasi, ya, Unsrit dan teman-temannya, bersama juga dengan kami tim periset di Politeknik Negeri Manado. Di mana jadi ini memang agak mirip dengan Inaris, ya, tapi kalau Inaris kan dia bencana secara umum yang telah ada di BNPB. Tapi di Insana Gempa ini khusus memang aplikasi pengetahuan sadar bencana khusus gempa, dan di dalamnya ini akan berisi juga video animasi tentang langkah-langkah untuk melakukan mitigasi, persiapan, respons, dan pemulihan. Nah,
Bapak Ibu dapat terus mengembangkan luaran-luaran riset yang terkait dengan aplikasi sadar bencana atau aplikasi kegempaan seperti yang dijelaskan juga sebelumnya oleh Prof. Sarkidi tadi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pembahasan indikator di sini ada beberapa poin yang bisa Bapak Ibu jadikan rujukan ketika akan terus melakukan riset di bidang kegempaan. Kenapa saya perlu share saat ini? Karena tidak mungkin dengan begitu banyak indikator yang ada, ya katakanlah ini ada mungkin di satu tahapan ini, misalnya untuk persiapan ada 1, 2, 3, ada 5, ada 6 indikator. Kali 4 ada 24 indikator. Belum lagi indikator peran pemerintah. Belum lagi indikator yang non-teknis lainnya tentang kebencanaan khusus gempa bumi. Dan pasti dalam waktu beberapa pun tahun ke depan, tim saya itu tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu untuk melakukan semua riset ini. Oleh sebab itu dalam webinar ini saya memang ingin berkerinduan men-share semua topik-topik ini untuk silakan Bapak Ibu berkolaborasi atau membentuk tim-tim periset atau tim pengabdian pada masyarakat dalam rangka untuk mengurangi resiko ya kegempaan terhadap masyarakat Indonesia. Misalnya mengetahui konstruksi rumah lebih aman dari gempa. Ini menurut Prof. Sarkidi tadi saya sudah dengar bahwa teknologi untuk membangun rumah yang lebih aman terhadap gempa itu terus juga diperbaharui. Orang takut untuk membangun rumah konstruksi beton. Orang akan memilih seperti rumah konstruksi kayu yang dianggap lebih aman. Tetapi jangan salah juga, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, mereka membangun konstruksi beton sebenarnya ya, bukan kayu, tapi desain material beton itu dibuat seperti kayu, tetapi beton ringan untuk dinding-dinding rumah. Karena memang sebenarnya beton itu yang masih lebih tahan lama dari material kayu. Atau juga teman-teman yang di bidang arsitektur dapat membangun rumah lebih aman dari gempa berbasis kearifan lokal. Artinya desain rumah itu kan memang menentukan juga kenyamanan orang untuk tinggal. Ya ketika terjadi gempa dan mereka akan balik lagi ke rumah yang standar, misalnya tipe-tipe perumahan, rumah-rumah desain yang modern, itu mungkin mereka sepertinya trauma. Tapi ketika mereka membangun rumah mereka dengan model Joglo seperti Prof. Sarkidi dibilang, atau model Sulawesi Utara, model Papua, model Jogja, ya, model Jawa Timur, model Jawa Barat, itu mungkin akan memberikan mereka lebih merasakan nyaman dan aman. Kemudian juga ada alat-alat tradisional yang masuk kategori early warning system, ya, yang kita tidak boleh abaikan, ya, traditional early warning system seperti kentongan bambu. Nah, kentongan ini tetap masih merupakan favorit dari masyarakat ketimbang dari misalnya toa, ya, atau pengeras suara. Ketika bencana terjadi, mungkin listrik padam, sehingga pengeras suara atau toa itu tidak bisa digunakan. Maka kentongan bambu ini sangat efektif, ya, untuk sebagai alat early warning system menginformasikan bahwa masyarakat perlu untuk segera bersiap-siap. Kemudian juga Bapak Ibu perlu melakukan riset yang terkait dengan early warning system yang berbasis kearifan lokal. Misalnya tanda-tanda alam, kebiasaan hewan, ya, pohon yang katakanlah arah anginnya seperti apa. Kemudian dari cerita-cerita yang bisa dijadikan cerita turun-temurun, dibangun di tengah-tengah keluarga untuk terus disampaikan kepada anak-anak, cucu, dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk masyarakat tanggap persiapan. Nah, semua topik-topik ini atau masukan-masukan ini untuk membangun masyarakat tanggap persiapan itu perlu dibangun dalam suatu visualisasi informasi pengetahuan sadar bencana. Karena kita tahu memang kan orang akan lebih mudah menyerap dengan melihat, ya, apalagi dengan desain-desain yang sangat menarik untuk diikuti oleh semua lapisan umur, ya, usia dan anak-anak sampai orang tua. Kemudian ini saya percepat untuk visualisasi masyarakat yang cakap mitigasi. Apa area risetnya? Ini memang semua tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan lebih detail lagi, cara-caranya, ya, visualisasi dari poin-poin ini untuk membangun masyarakat yang cakap mitigasi. Contohnya,
melakukan pelatihan sistem manajemen bencana bagi Karang Taruna dan Pemuda. Mungkin ketika kita menyebutkan sistem manajemen bencana, orang tidak tahu apa itu sistem manajemen bencana. Padahal mereka sudah banyak fokus di mitigasi. Dan memang kenyataannya dari studi kami di lapangan, paling banyak itu masyarakat Karang Taruna, Pemuda itu dibekali dengan mitigasi dan respons. Tetapi kurang di saat langkah-langkah persiapan. Ya, mitigasi juga masuk di area persiapan. Tetapi untuk memang melakukan persiapan yang lebih intensif, itu masih kurang. Dan ini yang menjadi tokoh di sini adalah Karang Taruna dan Pemda. Jadi orang-orang muda ini yang direkrut untuk terus melakukan pembinaan terhadap masyarakat umum. Dan yang tidak boleh lupa yaitu mengetahui peta jalan siklus manajemen bencana. Mungkin di daerah-daerah seperti di Jogja, karena pernah mengalami bencana besar, atau juga di Sulawesi Tengah, peta untuk manajemen bencana itu sudah ada. Tapi menurut kami, peta jalan untuk evakuasi yang tercepat dan yang paling aman itu perlu juga dibangun dalam sebuah peta jalan yang tersosialisasi secara luas di tengah-tengah masyarakat. Ya, baik kita di Manado atau di Tomohon, di setiap daerah, setiap kecamatan perlu itu membangun peta jalan untuk evakuasi bencana gempa, ya, atau disebut dengan peta jalur evakuasi. Kemudian lagi, untuk masyarakat yang tanggap respons. Nah, di sini memang ada satu isu penting di mana masyarakat terlambat, ya. Memang mereka merasakan, tetapi itu dianggap terlambat. Walaupun memang kita tidak bisa memprediksi gempa itu 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya atau berhari-hari sebelumnya. Tetapi dengan adanya BMKG, kecepatan kita untuk menerima informasi yang valid itu semakin hari semakin baik, ya. Seperti kata Prof. Salibidi tadi, memang itu hanya kuasa Tuhan yang secepat kita mencetik jari bencana itu bisa terjadi. Tetapi kita berharap dengan teknologi-teknologi yang ada di BMKG, kita bisa mendapatkan informasi tentang bencana akan terjadi itu kurang dari 5 menit. Nah, bagaimana informasi-informasi ini akan cepat untuk tersebar kepada masyarakat sehingga langkah-langkah persiapan itu dapat dilakukan. Dan pada saat bencana, respons itu secara otomatis kita lakukan dengan sadar. Karena ketika bencana terjadi, rata-rata masyarakat mengatakan, dalam keadaan panik, mereka lupa semua materi-materi pelatihan yang mereka dapat. Mereka lupa simulasi yang sudah mereka tekuni. Karena panik, ya, dengan kecepatan gempa yang datang, apalagi siap dengan menunggu gempa susulan. Nah, cara untuk merespons itu, seperti saling berkabar dengan kentongan, ya, kalau tidak ada kentongan mungkin tiang listrik, itu masih merupakan cara-cara yang efektif sebenarnya untuk mengurangi risiko bencana dan diarahkan ke jalur evakuasi. Nah, selanjutnya untuk masyarakat yang tanggap respons juga, kita perlu menyediakan tempat tinggal, mengamankan tempat tinggal kita itu dari risiko pencurian atau kebakaran. Memang ada informasi, ya, dari BNPB melalui video atau kita nonton di YouTube bahwa ketika bencana gempa kita bisa langsung mematikan aliran listrik dalam rumah. Walaupun nanti itu oleh PLN akan disikapi juga. Tapi jangan lupa kita perlu mengamankan tempat tinggal dari pencurian misalnya. Dan ini sering terlupakan. Nah, area pengabdian pada masyarakat, bagaimana kita berulang-ulang kali melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengamankan tempatnya dari pencurian pada saat bencana, itu perlu juga. Saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Mereka menyatakan bahwa mereka sangat perlu juga untuk informasi bagaimana mereka mengamankan rumah, ya, tidak sekedar mengunci dan lain-lain. Jadi ada persiapan-persiapan bagi masyarakat di daerah rawan gempa untuk juga fokus pada pengamanan rumah tempat tinggal jika bencana terjadi. Kemudian lanjut, ini bagaimana masyarakat cepat pulih. Nah, ini adalah sikon pasca bencana. Ya, ternyata perlu juga ada aktivitas-aktivitas menghilangkan trauma bagi anak-anak dan remaja. Apakah lewat nyanyi,
bercerita, bermain, bagi ibu-ibu untuk membuat kue, ya, memasak. Ini area-area pengabdian pada masyarakat yang juga menjadi tugas kita ya, para dosen dan mahasiswa untuk membantu masyarakat. Atau aktivitas-aktivitas self recovery, jadi pemulihan diri sendiri secara berkelompok. Sangat dianjurkan self recovery ini bukan individu, tetapi memang harus secara berkelompok. Nanti Bapak Ibu bisa baca semua yang saya sampaikan ini sebagai indikator untuk riset-riset lanjutan dan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian ada satu juga yang menarik di sini, karena intinya ingin membangun masyarakat berbudaya sadar bencana. Profesor Sarbini tadi sudah mengatakan tentang desa yang tangguh bencana. Nah, kami juga memang telah memvalidasi tingkatan untuk kesadaran masyarakat dampak. Jadi misalnya untuk desa sadar bencana, apa skala dan area pengukurannya? Berarti masyarakat yang sudah lebih paham untuk membangun rumah yang lebih aman terhadap gempa. Teknologi informasi yang tersedia, ya. Jadi misalnya bekerja sama dengan Dudi, dengan Telkomsel untuk merambah tower-tower sampai ke pelosok-pelosok daerah. Early warning system juga yang sudah saya sampaikan tadi, baik secara memang terbarukan ya, teknologi maju pun yang tradisional. Kemudian ketika desa siaga bencana, apa indikatornya? Yaitu infrastruktur, dalam hal ini jalan. Kemudian desa tanggap bencana. Nah, kalau sudah tanggap bencana, self recovery ini juga itu karena manajemen keselamatan individu yang sudah tinggi tingkat kesadarannya. Jadi nanti ada di rekomendasi di slide berikutnya bahwa kita masyarakat tidak boleh menjadi masyarakat yang hanya berharap dari bantuan eksternal. Eksternal misalnya contoh ya, kejadian katakanlah ya di Palu kemarin. Masyarakat Palu itu dalam tanda kutip karena juga memang sudah terdampak, sudah tertekan, stres, dan mungkin ada anggota keluarga yang meninggal, jadi tidak bisa lagi memanage self recovery-nya, tetapi lebih berharap bergantung kepada bantuan eksternal. Dan ini akan lebih melemahkan sebenarnya ya, lebih melemahkan kesadaran masyarakat yang terdampak. Nah, desa tanggap bencana itu adalah ketika setiap individu itu mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar, keluarganya, dan tentu saja pada kelompok masyarakat yang lebih banyak orang-orangnya ya, hingga mencapai desa tangguh bencana. Nah, desa tangguh bencana ini ketika recovery itu memang secara serentak seperti di Bantul, mereka itu sudah klaim sebagai desa tangguh bencana. Karena ketika ada bencana, pemulihan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan itu sangat cepat. Nah, saya menganjurkan untuk area-area pembahasan atau riset ini yang diukur dengan metode riset longitudinal. Jadi ketika kita punya satu daerah, misalnya di Bentenan ya, di Minahasa Tenggara, di Mitra sana ada satu desa yang dibina sebagai desa yang akan menuju desa tangguh bencana. Maka kita perlu membangun riset secara berkelanjutan ya, dengan metode penelitian longitudinal. Secara berkala kita ukur tingkat kesadaran masyarakat Bentenan untuk sustainable society awareness. Dan jangan lupa untuk ketika kita melakukan riset sustainable society awareness, Bapak Ibu perlu memperhitungkan variabel yang terkait dengan karakter, kebiasaan budaya masyarakat, dan faktor kearifan lokal. Karena kearifan lokal, culture, karakter di Bentenan itu akan beda dengan Bantul, akan beda dengan Dolo, Sigi, akan beda juga dengan misalnya di daerah-daerah lain seperti di Cikakak, ya, di Sukabumi. Nah, ini tidak boleh kita abaikan, ya. Itu harus menjadi variabel yang utama ketika kita akan melihat ya terhadap pengetahuan sadar bencana. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita ketahui ini dari kebijakan-kebijakan tentang kebencanaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah Republik Indonesia bersama dengan stakeholder terkait. Ini sudah sering berulang kali itu menjadi target pemerintah untuk membangun masyarakat yang sadar bencana. Nah, di slide berikutnya ini, ya, di slide 16, 17, 18, 19, jadi ada 4 slide. Ini sebenarnya juga merupakan rekomendasi terbaru, ya, dari hasil kajian literatur terbaru
dari tahun 2000 Seri itu drama apalagi kan. area 2017 sampai 2021. Jadi di 5 tahun terakhir Seri sih semua ini dibangun, Bapak Ibu bisa baca ya, untuk infrastruktur transportasi perlu menjadi area riset. Kalau di Prof. Sarbi tadi kan untuk bangunannya ya, konstruksi bangunan 1 lantai, 2 lantai. Tetapi kita juga perlu melihat transportasi. Contoh, mengubah persepsi masyarakat tentang sepeda sebagai moda transportasi yang layak dalam menghadapi bencana. Jadi kita tidak boleh lupa, di daerah-daerah yang rawan bencana, ternyata sepeda itu sebagai satu moda yang paling aman dibandingkan dengan motorcycle, ya, kendaraan beroda 2 atau beroda 4. Kemudian juga dari segi koordinasi, itu Bapak Ibu bisa melakukan riset tentang bagaimana memanfaatkan siaran yang ringan dan yang lucu di tahap pemulihan. Nah, itulah yang perlu diperhatikan, walaupun kita banyak di area bidang keteknikan ya, sipil, arsitektur, teknologi informasi, dan lain-lain, tapi kita perlu juga bagaimana melakukan riset ini secara kolaborasi untuk membangun sajian-sajian yang ringan dan yang lucu, yang sangat diperlukan masyarakat pada saat tahap pemulihan. Kemudian juga saya selesaikan ya, dalam rangka membangun kesadaran masyarakat ini, Bapak Ibu juga perlu untuk melakukan riset yang secara berkontinu tentang memang bagaimana membangun ini kesadaran masyarakat, ya. Dan membangun pemahaman masyarakat ini bisa kita mulai dengan penyebab tentang bencana. Saya kenapa taruh dalam kurung ini kata pasti? Karena betul yang dikatakan Prof. Sarkini tadi, kita tidak bisa memprediksi gempa ini dalam jangka waktu yang lebih lama dari mungkin 1 hari katakanlah ya, dengan mengandalkan informasi dari BMKG. Tetapi ke depan kita memang perlu membangun riset-riset yang bisa mendapatkan kepastian ya, dalam tanda kutip. Saya tidak mau juga melawan kodrat sebagai manusia. Bagaimana bencana itu akan datang. Nah, ini akan terkait dengan tadi ya, siklus dari keempat tahapan di manajemen bencana. Tapi kita bisa juga melakukan terus-menerus riset tentang sumber bencana, jenis bencana, bahkan tindakan-tindakan keputusan dari manajerial untuk bagaimana saat bencana terjadi, proses mengurangi risiko bencana juga. Dan satu lagi ini saya perlu juga ingatkan tentang rantai pasok bantuan logistik. Kita sangat membutuhkan riset untuk rantai pasok bantuan logistik untuk respons dan pemulihan pasca bencana. Karena kita tahu bantuan itu memang paling di area logistik ya, apakah itu tenda, makanan, minuman. Tetapi belum efektif distribusi dari hulu ke hilir. Nah, dengan adanya bantuan yang begitu banyak, apakah dari provinsi tetangga, ya, atau dari negara-negara tetangga, bahkan yang lebih jauh, seberang benua, itu mau bahu-membahu untuk membantu negara-negara yang terdampak bencana. Tetapi akhirnya sepertinya bantuan-bantuan itu tidak efektif karena tumpang tindih, berkelebihan, dan cara penyalurannya itu yang tidak strategis. Jadi perlu juga kajian-kajian atau riset-riset teknik untuk bagaimana rantai pasok khusus untuk logistik kebencanaan. Selanjutnya juga dari segi ketahanan masyarakat, di sini ini untuk Bapak Ibu yang di area sosial dan humanity, itu perlu sekali riset tentang transformasi sosial yang berkelanjutan dengan pendekatan bottom up. Nah, kita tahu masyarakat kita saat ini ditolong ya, diresponi oleh pemerintah dan pihak luar, tetapi dengan konsep top down. Oke, dengan konsep top down. Nah, konsep top down ini tidak efektif. Ada banyak intervensi, apakah politik, apakah sosial, apakah ekonomi, juga itu mengintervensi konsep pendekatan top down. Nah, sedangkan dengan pendekatan bottom up, ya inilah yang pada akhirnya akan menuju pada desa sadar bencana dan ketangguhan bencana, karena masyarakatnya itu tidak hanya berharap pada jalur top down tadi ya, tapi mereka justru mampu untuk self recovery-nya lebih cepat, mereka lebih dewasa, saling menyelamatkan. Jadi kalau mau pikir begini ya,
kalau kita dapat bencana, jangan kita berpikir untuk kita langsung akan menunggu bantuan, tetapi kitalah yang harus segera untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan ini perlu persiapan-persiapan yang tinggi. Oleh sebab itu, riset-riset kebencanaan sekarang sebenarnya fokusnya bukan lagi di mitigasi dan bukan lagi di respons dan pemulihan, ya Bapak Ibu, tetapi lebih kepada mitigasi dan persiapan. Karena kalau mitigasi dan persiapannya itu sudah firm, sudah kokoh, niscaya di respons dan pemulihan itu akan cepat recovery-nya, akan cepat pemulihannya. Dan ini akan lebih mengurangi ya resiko kematian ataupun hal-hal yang buruk yang mengikuti setelah pasca pemulihan. Nah, satu lagi ini tentang manajemen bencana, ini kan ada begitu banyak topik. Misalnya begini ya, penggunaan humor sebagai mekanisme pemulihan untuk bertahan selama masa pemulihan melalui media sosial dan bukan sebaliknya. Karena terus terang di saat bencana pun masyarakat masih menerima berita hoaks, apalagi masyarakat yang terdampak. Nah, hasil riset tentang konten lucu yang dapat mengurangi emosi negatif itu masih perlu kita tindak lanjuti ya, untuk lebih bertahan di masa-masa pemulihan. Dan ini juga ada beberapa masukan lagi untuk Bapak Ibu yang ada di area teknologi informasi. Di sini ya, infrastruktur komunikasi jaringan di area lokal, area yang lebih luas, komunikasi satelit untuk koordinasi yang lebih baik. Ya, dalam hal ini tentu saja BMKG yang akan menindaklanjuti hasil riset tersebut. Bapak Ibu dapat berkolaborasi dengan BMKG dan BNPB untuk area infrastruktur komunikasi dalam kaitan dengan manajemen kebencanaan. Di kota, tengah kota. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini saya sangat cepat menyampaikan ini karena begitu banyak indikator-indikator dan rekomendasi yang bisa Bapak Ibu sikapi jika tertarik untuk melakukan riset di area kebencanaan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Moderator. Nah, saya